Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismu, adapun bagian al-awwalu yang pertama, fi sirati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di dalam menjelaskan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilam, ketahuilah kamu, an-nasirata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiya, sejarah, tariqatun najah, ialah jalan selamat, liman, bagi orang, arada, yang menghendaki siapa man, as-sa'adatah, kepada kebahagiaan, fid dunya, di dunia, wal akhirati, dan di akhirat. Wa kaifa, dan bagaimana, wa kaifala, dan bagaimana tidak, waqad qala, dan sungguh-sungguh telah berkata Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, fi kitabil karim, di dalam kitabnya yang mulia, laqad kana, demi sungguh ada, lakum, bagi kamu sekalian, fi Rasulillahi, di dalam utusan Allah, apa, uswatun, suri tauladan, hasanatun, yang baik, yang bagus, liman, bagi orang, karena yang ada siapa man, itu yarju, mengharap-harap, Allah, kepada Allah, wal yaumal akhir, dan hari akhir, wa dzakara, dan ingat siapa man, Allah, kepada Allah, kasiron, dengan banyak. Faya, maka adapun sejarah, dan kalau memang begitu, a'dhamu sifain, itu paling besarnya obat, lin nufusi, bagi jiwa, wa akbar wasilatin, dan paling besarnya perantara, litahdibi, kepada membersihkan jiwa. Idza quri'at, dikala dibaca apa ayat, bita'amulih, dengan angan-angan, wa tadabburi, dan tadabbur, alal uslubi, atas cara al-Qur'ani, yang Qur'ani, ai annal Qur'ana, sesungguhnya Al-Qur'an, dzakara, itu menuturkan apa Al-Qur'an, ar-rasulah, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fi mawadi'in, di banyak tempat, kasiratin, yang banyak, minal wijhati, dari sisi al-ahlakiyati, yang bersifat akhlak, wa tarakah, dan meninggalkan apa Al-Qur'an, ma, kepada barang, laisa, yang tidak ada, lahu, itu, bagi ma, alaqatun, apa hubungan, bil ahlaki, dengan akhlak. Wadhalika, dan adapun itu Al-Qur'an, muwafiqun, itu mencocoki, liqauli sallallahu alaihi wasallam, kepada perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama buistu, sesungguhnya saya diutus, liutammima makarimal akhlaki, karena dalam rangka menyempurnakan siapa saya, makarimal akhlaki, kepada budi, kepada kemuliaan akhlak. Fakafa, maka cukup, bihadal hadisi, dengan ini hadis, dilalatan, apanya dalile, ala annal ghayata, sesungguhnya tujuan, mimba sihi, dari keutusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahdibun nufusi, itu membersihkan jiwa, wa takrimul akhlaki, dan memuliakan budi pekerti. Li'annal insana, karena sesungguhnya manusia itu, innama yatamayyazu, innama, apa angin pastinya ini innama, sesungguhnya menjadi berbeda siapa manusia, an ghairihi, dari selainnya manusia, minal makhluqati, dari beberapa makhluk, binafsihi, dengan jiwanya manusia itu sendiri, wa ahlakihi, dan akhlaknya Nabi, wa haka, dan haka ini sama kayak kut'ah ini, wa haka, dan
ambillah kamu ba'da ma ja'ah kepada sebagian barang ja'a yang datang apa ma min kitabillahi dari kitab Allah Ta'ala minal ayati dari beberapa ayat al-muta'alliqati yang berhubungan bi ahlakihi sallallahu alaihi wasallam dengan ahlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita masuk bab bagian pertama yang menjelaskan tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang oleh penulisnya itu disebut dengan kita ketika mengetahui sejarah Nabi itu dianggap sebagai Thoriqun najah liman arada as-sa'adah, yaitu jalan kesuksesan menuju kebahagiaan. Sa'adah ini apa gitu, kebahagiaan ini apa gitu. Di kalangan para ulama maupun para filsuf itu diperdebatkan sa'adah ini, kebahagiaan itu apa gitu. Yang paling sejati itu kebahagiaan. Kalau seperti para filsuf Yunani dulu mendefinisikan sa'adah itu bermacam-macam. Contohnya seperti Aristoteles itu mendefinisikan sa'adah itu sebagai ini as-sihatul badaniyah, yaitu kesehatan badan, wa husul ala sarwati, dan memperoleh materi sarwah gitu, itu memperoleh materi, wa husnu istismariha, dan bagaimana kita baik mengelola materi itu sendiri gitu. Itu definisinya seperti itu, muter-muter di sini kalau di kalangan para filsuf. Wa tahqiqul ahdaf, dan merealisasikan tujuan-tujuan itu sa'adah, kebahagiaan bagi para filsuf. Wa najatul amaliyah, dan kesuksesan kerja itu sa'adah. Selamatul aqli wal aqidah, akalnya sehat, keyakinannya sehat, itu sa'adah. Terus wasiratul hasanah itu, jadi bergaul secara baik di tengah-tengah masyarakat, itu sa'adah. Jadi bagi para filsuf terutama di barat itu kebahagiaan itu ya ini, kebahagiaan itu yang sangat bersifat cenderung materialis seperti itu, sangat badaniah dan materialis. Sedangkan para ulama Islam itu kadang mendefinisikan sa'adah itu usulul fardi ila tawazzuni gitu. Jadi sampainya seorang individu itu, seseorang, terhadap keseimbangan bainal jismi warruh, di antara kehidupan badan dan kehidupan ruh, bainal fardi wal mujtama gitu. Jadi di antara kehidupan individu dan kehidupan masyarakat. Jadi ciri khasnya sa'adah dalam Islam itu at-tawazzun, itu keseimbangan. Malah kalau di dalam tradisi Islam itu sa'adah itu tidak hanya di dunia kayak itu. Ini yang membedakan antara definisi sa'adah menurut para filsuf barat itu dan tradisi Islam itu adalah bahwa kebahagiaan itu tidak hanya di dunia, tapi at-tawazzun bainad dunya wal akhirah gitu. Jadi sudah keseimbangan antara di dunia dan di akhirat. Islam itu bukan agama yang anti kehidupan dunia, kayak doa kita setiap hari itu Rabbana atina fid dunya dulu kan yang disebut, tidak langsung fil akhirah gitu. Artinya kita diberi kesempatan untuk menyukai dunia, menyenangi dunia, tapi jangan berlebih-lebihan seperti itu, karena masih ada kehidupan lagi setelah ini. Jadi ciri khasnya sa'adah itu keseimbangan dalam Islam, dan tidak hanya di dunia sih, tapi juga di kehidupan akhirat. Nah, yang kedua yang penulis di sini juga disebutkan fahiya a'dhamu sifain lin nufus. Jadi sejarah itu juga bisa jadi obat gitu. Yang paling saya sesali dari adanya corona itu
masyarakat sekarang punya banyak keyakinan bahwa penyakit itu hanya penyakit fisik sebenarnya. Jadi dalam sejarahnya itu penyakit ada dua, penyakit fisik dan penyakit jiwa. Semenjak adanya corona ini, orang sudah banyak yang lupa terhadap bahwa hati itu juga punya penyakit, jiwa itu punya penyakit. Semua orang perhatiannya fokus ke corona. Jadi pakai masker, pakai hand sanitizer, ini jaga jarak dan lain-lain. Coba kalau tidak percaya ini tanya ke orang-orang di luar sana, penyakit hati itu apa aja gitu. Banyak yang lupa sudah sekarang itu karena fokus ke corona, orang-orang fokus ke corona semua itu sekarang. Dan penulis di sini meyakinkan kita bahwa Nabi Muhammad SAW itu dan dimensi akhlak sangat tidak bisa dipisahkan. Bahkan beliau ini penulis itu mengutip hadis innama bu'istu liutammima makarimal itu. Jadi ini Nabi itu teksnya di sini menggunakan liutammima untuk menyempurnakan gitu makarimal akhlak. Artinya peradaban ini sudah ada dan sudah ada moralitas sebelumnya, sudah ada akhlak, ada yang baik, ada yang buruk. Nabi itu diutus tidak untuk menghabisi moralitas yang sudah ada sebelumnya gitu, tapi untuk menyempurnakan. Makanya hadis ini mungkin bisa jadi bekal bagi kita kalau kita kembali ke masyarakat terus ada moralnya masyarakat itu, misalnya seperti tengka gitu dalam kehidupan Madura itu tidak perlu kita habisi semua, yang penting tidak melanggar syariat gitu, sudah biarkan saja, karena Nabi sendiri kan diutus tidak untuk menghabisi moralitas yang sudah ada dari tradisi sebelumnya, tapi hal-hal yang sudah ada itu disempurnakan. Dalam konteks misalnya pembicaraan mengenai sa'adah itu, Imam Ghazali itu menulis kitab itu Kimia Sa'adah, itu kimia kebahagiaan itu. Kimia of Happiness kalau di mana? Di buku bahasa Inggrisnya itu. Imam Ghazali itu gini, Jabir bin Hayyan itu dulu ulama Islam ahli kimia. Jadi yang dia ahli itu bagaimana cara menciptakan kristal gitu. Jadi ulama kita dulu tuh nggak hanya tahlilan, juga mikirin kimia juga gitu, bagaimana meneliti tentang logam, dari logam ini berganti jadi logam ini. Al-Ghazali itu terinspirasi oleh kimianya Jabir bin Hayyan itu, cuma coraknya Al-Ghazali itu sofistik, itu tidak kimia murni. Jadi kata Al-Ghazali itu kimia kebahagiaan itu, jadi agar jiwa kita terus bertransformasi, terus berproses dari buruk menjadi baik, dari hina menjadi mulia, itu harus melalui proses kimia dulu gitu, yang oleh Al-Ghazali itu disebut dengan zuhur seperti itu, riyadhah dan akhlak-akhlak yang mulia yang seperti itu. Jadi kimia murninya Jabir bin Hayyan itu diterapkan terhadap menjadi kimia sofistik ala Imam Al-Ghazali, zuhud, riyadhah dan lain-lain. Di sini juga disebutkan bahwa manusia itu berbeda dengan makhluk sebab akhlak. Jadi karakteristik yang paling utama dari manusia itu adanya moral di dalamnya. Ada pertanyaan begini, apa bedanya antara manusia dan kucing? Kucing itu kalau anaknya diganggu kadang marah dia itu, kan dia berarti berarti punya sisi-sisi moralitas. Apakah kepedulian kucing terhadap anaknya itu akhlak? Kadang kalau temannya diganggu itu gak terima kucing, itu bukan akhlak. Yang ada di dalam kucing itu adalah insting.
Jadi kucing walaupun tidak punya moral, tapi dia punya insting seorang ibu seperti itu. Insting seorang ibu ketika anaknya diganggu, walaupun dia tidak punya moral di dalam ruhnya kucing itu, dia tetap akan melindungi anaknya. Itu insting. Perbedaannya antara manusia dan hewan itu adalah manusia itu jadi pelaku, subjek dan objek moral seperti akhlak, sedangkan kucing itu hanya jadi objek. Contohnya begini, ada misalnya ada kucing tertabrak mobil misalnya di jalan. Aan itu menolong kucing. Itu kan manusia bisa jadi pelaku moralitas dan bisa jadi objek juga gitu. Cuma kalau kucing itu hanya jadi objek. Misalnya karena dia ditolong oleh Aan, kucing itu objek kan, makanya dia berhubungan dengan moralitas. Kalau kita menolong, kita ditolong, itu adalah objek dan subjek sekaligus gitu. Kalau hewan tidak, cuma saya melihat beberapa video di internet itu sering sekali kucing berdamai dengan apa gitu, anjing berdamai dengan apa. Ini bukannya moral seperti itu, ini bukannya akhlak dari hewan. Setelah saya pelajari itu bukan, tapi insting. Jadi hewan itu tetap punya rasa kasih sayang, belas kasihan dan lain-lain. Moralitas Nabi Muhammad SAW itu, akhlaknya Nabi Muhammad itu dijamin oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Al-ayatu, adapun ayat al-ula yang pertama, fi madhillahi, di dalam memujinya Allah Ta'ala, dihulki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada budi pekertinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin adim, wa innaka, dan sesungguhnya kamu Muhammad, la'ala khuluqin adim, sungguh atas akhlak-akhlak adimin, yang mulia, yang agung, bukan yang mulia, yang agung. Hadhihi, adapun ini ayat, syahadatun, ialah saksi robbaniyatun yang bersifat ketuhanan, li nabiyina, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi annahu, karena sesungguhnya Nabi itu, karena ada siapa Nabi, ala janibi adimin, atas sisi adimin yang agung, minal ahlaki, dari akhlak al-karimati, yang mulia. Lam yanal, tidak memperoleh, walam yanaluhu, dan tidak akan pernah memperoleh, hadun, siapa seseorang, minal hulki, dari makhluk. Ini ada lam yanal dan walam yanaluhu. Ini yang pertama, lam itu, penggunaan lam sama-sama masuk ke fi'il mudhari'. Tujuannya itu linafyil hudus fil madi. Contohnya seperti lam yalid walam yulad, itu Allah itu di masa lalu memang belum pernah punya anak gitu. Lam yalid walam yulad itu fungsinya linafyil hudus fil madi, juga faidahnya itu. Sedangkan lan itu linafyil hudus fil mustaqbal gitu. Jadi sosok yang sesempurna Rasulullah itu sampai kapanpun, sampai hari kiamat, tidak akan pernah terulang lagi lahirnya sosok seperti Rasulullah. Karena di sini menggunakan lam yanal wa lam yanaluhu ahadun, walidzalika, dan karena itu janibin adimin, tahammala mengandung siapa Rasulullah, minal adiyati, dari beberapa penderitaan, ma ing barang, lam yatahammalhu,
yang tidak pernah merasakan kepada penderitaan, amsaluhu siapa sepadannya Nabi minan ulul asmi dari ulul asmi. Wasbuka dan pertimbangkanlah kamu jawab Aisyah radhiyallahu anha kepada jawaban Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha hina sa'alahu dikala ditanya kepada Nabi hina sa'alahu dikala bertanya kepada Nabi Sa'dun bin Hisamin siapa Sa'd bin Hisam an ahliyatihi dari seputar akhlaknya Nabi. Faqalat maka berkata siapa Aisyah karena ada hulukuhu apa beberapa akhlaknya Nabi, banyak-banyak akhlaknya Nabi itu Al-Quran, ialah Al-Quran. Ai inna kulli fadilatin, maksudnya sesungguhnya setiap keutamaan dzakaraha menyebutkan kepada huluk apa Al-Qur'anu siapa Al-Qur'anu Al-Qur'an kanat maka ada apa fadilah fi sasiyatihi di dalam sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'anal akhlaqa bersamaan sesungguhnya akhlak al-azimah yang agung itu la takuna tidak ada apa akhlak adatan itu di dalam adatan di dalam adatnya illa muwazza'atan itu kecuali dibagi fi umamin di dalam beberapa umat la fi fardin tidak di dalam individu wahidin yang satu. Taro lihatlah kamu hada kepada ini khassahu yang mengkhususkan kepada man Allah siapa Allah Ta'ala tinggi siapa Allah bil kirami dengan kemuliaan wa akhor dan orang lain bisa jadi dengan keberanian wadakah dan itu bizuhdi dengan kesuhutan wa taqwa dan ketakwaan wa akhor bil akli dan orang lain bil akli dengan akal wal hikmati dan hikmah. Walakin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kan tetapi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu karena ada siapa Nabi Juma'a makarimil akhlaki itu kumpulan kemuliaan akhlak kullaha kesemuanya makarimil akhlak kama sebagaimana barang setaro yang akan melihat siapa kamu fiha di dalam barang yakti yang bakalan ada siapa apa mah. Jadi tadi sudah disinggung bahwa ketinggian moralitas dan kesempurnaan akhlaknya Nabi itu tidak akan pernah tergantikan sampai akhir kiamat. Ya walaupun ada beberapa orang itu semisalnya ulama atau kiai bisa meniru Nabi, itu tidak akan pernah selengkap Nabi. Di sini disebutkan ada orang itu zuhud tapi di sisi lainnya lemah gitu. Ada orang lainnya sabar tapi di sisi lainnya lemah. Ada yang punya keutamaan seperti ini tapi di sisi lain tidak ada yang sekomprehensif itu, selengkap Nabi Muhammad SAW. Makanya walaupun kita menginduk terhadap seorang kiai, misalnya seorang ulama, bahwa kiai itu kita tempatkan sebagai konektor. Apa ya konektor itu? Sebagai penghubung antara kita dengan Rasulullah. Jangan dianggap bahwa kiai itu atau ulama adalah kebenaran segalanya sebenarnya. Itu artinya kiai atau ulama itu kita anggap sebagai penghubung antara kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesempurnanya ulama, sesempurnanya kiai itu mesti punya sisi lemah, tidak akan pernah sama seperti Rasulullah. Karena ya di sini disebutkan ada yang berani gitu ya, mungkin
kayak Habib Rizik itu tuh berani, cuma di sisi lain memiliki kelemahan. Ada yang zuhud tapi tidak seberani Habib Rizik gitu. Jadi aneh tetap Rasulullah yang paling komplit dan komprehensif di bidang akhlak. Jadi kita harus selalu merujuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mungkin sudah waktunya. Mungkin sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.